Perkenalkan, nama saya Elizabeth Angelina Christina Zai dengan NIM 250306029. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara dari seorang peternak di salah satunya yaitu Taraya Farm, yang dimana Taraya Farm ini memiliki dua peternakan, yaitu kambing dan domba. Nah, saya akan memilih salah satunya yaitu peternakan kambing. Halo semuanya, selamat datang di peternakan Taraya Farm. Kalian pasti sering dengar kata manajemen di dunia bisnis, tapi tahukah kalian bahwa manajemen juga menjadi jantung dari kesuksesan peternakan kita yang nyata? Hari ini kita akan membahas secara mendalam 4 fungsi manajemen inti yang kita terapkan sehari-hari. Bukan cuma teori di buku, tapi langkah-langkah yang kita langsung untuk menjaga kambing sehat, tim bekerja efisien dan produksi tetap optimal. Yuk kita mulai jelajahi di Taraya Farm bersama. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan adalah suatu langkah awal dalam memulai suatu usaha, dalam membangun usaha-usaha ternak yang kita pikirkan. Tanpa perencanaan, semua yang kita lakukan tidak akan berjalan lancar karena tonggak utamanya adalah perencanaan. Perencanaan yang ada di Taraya Farm ada beberapa, yaitu perencanaan kandang. Perencanaan kandang di Taraya Farm berdiri sejak dibangun sejak tahun 2010, yang dimana dibangun secara kandang tradisional, yang dimana dengan menggunakan bahan kayu pohon jati. Nah, kandang tersebut dibangun dengan ukuran 20 x 30 meter panjang kali lebar. Adapun juga perencanaan bibit. Bibit di Taraya Farm diambil atau dibeli dari Jawa, yang dimana beberapa jenis kambing yaitu kambing etawa, kambing sapera, dan kambing sanen. Mengapa bibit-bibit ini atau jenis kambing ini dipilih? Karena kambing ini memiliki genetik susu yang banyak yang dapat memberikan susu sehingga nanti di saat panen memberikan produksi yang lebih banyak. Kambing ini dulunya hanya 20 ekor, namun beliau di peternakan ini mengembangkannya menjadi banyak, yang dimana ternak yang sudah ada, yang sudah dibeli dari awal, dikembangkannya untuk melakukan reproduksi di dalam kandang, reproduksi secara alami antara kambing jantan dan kambing betina. Dan juga pemilihan kambing ini dilakukan secara seleksi jantan untuk dapat melihat di mana kambing-kambing yang akan dilanjutkan perkembangan sebagai kambing perah. Nah, itulah perencanaan bibit. Ada juga pakan yang diberikan di Taraya Farm itu, yaitu pakan hijauan dan pakan konsentra. Pakan hijauan itu berupa daun singkong dan jagung, dan juga konsentra. Namun paling salutnya, seorang bapak peternak ini mengolah langsung pakan tersebut supaya juga mengurangi pembelian pakan-pakan tersebut. Makanya bapak ini melakukan proses pengolahan, melakukan proses silase di dalam pakan tersebut. Pemberian pakan pada ternak-ternak di Taraya Farm ini dilakukan secara rutin, yang dimana pagi dan sore. Paginya dilakukan dari jam 8 dengan memberikan hijauan, sedangkan di sore hari diberikan pada jam 4 sore dengan memberikan konsentra dan juga vitamin-vitaminnya. Semoga
pemberian pakan di ternak-ternak ini tidak melewati batas waktunya, karena kalau sempat melewati waktu yang telah ditentukan akan mengalami ternak-ternak tersebut kelaparan dan juga memberikan penyakit kepada ternak kambing tersebut. Kambing perah ini dapat menghasilkan produksi sebanyak 20 liter susu dan juga tergantung tingkat permintaan pasar. Pemerahan susu dilakukan secara 2 kali sehari, pagi dan sore. Pemerahan susu dilakukan secara bergantian. Pemerahan susu yang sudah dilakukan pagi hari tidak dilakukan lagi di sore hari. Adapun bentuk pemasaran dari produk di Taraya Farm ini dengan melakukan mulut ke mulut dari masyarakat ke masyarakat dan juga melalui sosial media, yang dimana Taraya Farm memiliki sosial media dari Instagram yaitu Taraya Farm. Disitulah melakukan pemasaran, pembelian atau promosian dari produksi-produksi yang ada di Taraya Farm. Pun produksi yang ada di ternak kambing Taraya Farm yaitu akikah, kurban, susu, dan juga pedaging di resto, dan bahkan limbah yang ada di ternak kambing tersebut diolah untuk kompos. Di dalam perencanaan ini adapun peternak itu dapat akan mengelola produk fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, yang dimana di Taraya Farm ini juga terbentuk sistem organisasinya yang terdiri dari kepala kandang atau direktur, yang dimana sebagai kepala kandangnya yaitu Bapak Suryono, pemilik ternak, dan juga ada tenaga kerjanya atau koordinator-koordinatornya yaitu koordinator pemberian pakan sebagai yang bertugas memberi pakan, koordinator pembersihan yang bertugas sebagai pembersihan kandang, koordinator penjualan, koordinator yang memasarkan produksi-produksi, dan juga koordinator pemerahan. Nah, di Taraya Farm ini juga terdapat SOP yaitu pembersihan, pemberian makan, dan juga pemerahan. Di peternakan ini selalu menyediakan stok pakan secara tepat waktu. Ketika pun kalau terjadi kehabisan pakan, selalu ditangani oleh tenaga-tenaga kerja untuk dapat dibeli atau dapat segera dilakukan pembelian agar stok pakan selalu tersedia tepat waktu, sehingga pakan-pakan yang diberikan kepada ternak tidak akan terhalang dan juga tidak dapat menyebabkan penyakit jika ada keterlambatan pemberian pakan. Tiga, penggerak seorang mengelola atau tenaganya agar pekerja-pekerja dapat melaksanakan tugas jawabnya sesuai prosedurnya. Nah, dari dulu masyarakat yang mempunyai niat untuk bekerja yang benar dari hati. Bapak ini tidak memandang dari pendidikannya, pengalamannya, namun orang-orang yang datang, Bapak ini nanti memberikan pengarahan dan pengalamannya untuk diberitahu kepada pekerja yang ingin bekerja di tempatnya.
Bapak ini juga dapat mengambil keputusan ketika menghadapi suatu masalah, contohnya saat ternak sakit. Bapak ini selalu mencegah lebih dulu, yang dimana setiap hari dia mengecek kondisi-kondisi ternaknya, eh, kondisi-kondisi ternaknya bapak bapak ini dapat mengambil keputusan ketika mengalami sebuah masalah. Contohnya ternak itu sakit. Nah, bapak itu mencari cara atau mengetahui gejala dari penyakit timpa ternak jadi bapak langsung sendiri dan mengobati dan oleh bapak selalu cegah cara memberi asupan pakan juga vitamin. Semoga kondisi tubuh, kekebalan tubuh ternak itu dapat dengan fungsi yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Nah, di dalam peternakan Taraya Farm ini seorang bapak selalu mengadakan monitor atau pengevaluasian terhadap ternak-ternaknya, yang dimana dia melaksanakan evaluasi setiap hari untuk dapat melihat perkembangan sendiri dan juga kesehatan ternak. Di dalam peternakan ini, orang bapak mengatakan ada karena kita ada pengalaman. Nah, orang peternak itu ada sabar untuk dapat menikmati hasil dari prosesnya tersebut. Intinya jalani prosesnya. Jadi kita kesimpulan di fungsi manajemen akan bahwa itu mulai dari pengelolaan ke pengendalian. Jika sana usaha memberikan terbaik, jadi kita semua dan seseorang kan yang mulia dan